jumpa lagi dengan Ibu. Selamat pagi anak-anak semua yang di rumah, kelas 12 akuntansi. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari depresiasi metode garis lurus. Kali ini kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode jam jasa. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah pertama, anak-anak harus memahami tentang pengertian dari metode jam jasa. Kedua, kalian harus mampu menghitung depresiasi menggunakan metode jam jasa. Dan yang terakhir, kalian harus bisa membuat jurnal untuk penyesuaian jam jasa. Oke, mari kita belajar. Semangat! Depresiasi aktiva tetap metode jam jasa. Jadi yang pertemuan terdahulu kita akan membahasnya tentang metode garis lurus. Nah, untuk yang kedua itu adalah metode jam jasa. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva itu terutama mesin-mesin akan lebih cepat rusak apabila digunakan sepenuhnya. Dengan metode ini dihitung dengan dasar satuan jam jasa. Adapun rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode ini adalah depresiasi atau penyusutan itu sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran jam jasa. Nah, paham ya? Jadi ini adalah rumusnya. Depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran jam jasa. Kita lanjut ke contoh soal supaya anak-anak di rumah lebih mudah memahaminya. Ibu akan berikan contoh soal. Mesin dengan harga perolehan 10 juta, taksiran nilai sisa atau residu sebesar 2 juta dan ditaksir akan digunakan selama 8.000 jam. Dengan asumsi jika digunakan pada tahun pertama itu adalah 3.000 jam, tahun kedua 2.500 jam, tahun ketiga 1.500 jam, dan terakhir tahun keempat 1.000 jam. Nah, dari soal ini, maka nilai depresiasi per jam itu dapat dihitung dengan rumus yang tadi ya. Jadi penyusutan sama dengan atau depresiasi sama dengan 10 juta, ini adalah harga perolehannya, dikurangi dengan nilai residu sebesar 2 juta, dibagi dengan taksiran jamnya, yaitu 8.000 jam. Jadi 10 juta dikurangi dulu dengan 2 juta, hasilnya adalah 8 juta, dibagi 8.000 jam, jadi sama dengan 1.000 per jam. Nah, untuk penyusutannya adalah 1.000 per jam. Paham kan? Kita lanjut, ini tabel, jadi kita akan untuk mempermudah memahami ya, kita akan membuatkan tabel depresiasi per tahun dengan metode jam jasa. Nah, kita mulai dari tahun tahun pertama. Jadi jam kerja mesin itu adalah 3.000. Debit depresiasinya dari mana dapat 3 juta Bu? 3.000 dikali dengan 1.000. Karena dihitung depresiasinya tadi sudah didapat 1.000 per jam. Jadi 3.000 dikali 1.000 hasilnya adalah 3 juta. Akumulasi depresiasi di kredit sebesar 3 juta. Total akumulasi depresiasi yaitu 3 juta. Nilai buku aktiva di awal adalah 10 juta. Nah, jadi karena sudah ada depresiasi, maka 10 juta dikurangi total akumulasi depresiasi 3 juta, nilai bukunya jadinya sisa 7 juta. Pada tahun kedua, jam kerja mesin 2.500. Jadi, depresiasinya adalah 2.500 dikali dengan 1.000. Hasilnya 2.500.000. Nah, debit depresiasi 2.500.000. Kredit akumulasi depresiasi 2.500.000. Total akumulasi depresiasi didapat dari yang tadi tahun pertama 3 juta ditambah tahun kedua 2.500.000,
Hasilnya 5.500.000. Untuk nilai bukunya 10 juta dikurangi 5.500.000. Jadi dapat 4.500.000. Nilai buku itu didapat dari nilai buku aktiva yang pertama ini yang di awal dikurangi dengan total akumulasi depresiasi. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Tahun ketiga itu adalah 1.500. Nah, jadi 1.500 dikalikan dengan 1.000, maka debit depresiasi 1.500.000, kredit akumulasi depresiasi 1.500.000, total akumulasi depresiasi 5.500.000 ditambah 1.500.000. Hasilnya adalah 7 juta. Nah, nilai buku aktivanya 10 juta dikurangi dengan 7 juta. Mendapatkan hasil 3 juta. Tahun keempat itu jam kerjanya adalah 1 juta. 1.000 ya. 1.000 jam kerja mesinnya dikali dengan 1.000, jadi hasilnya 1 juta. Debit depresiasi 1 juta. Kredit akumulasi depresiasi 1 juta. Total akumulasi depresiasi 7 juta ditambah dengan 1 juta. Jadi mendapat hasil 8 juta. Nah, nilai buku aktivanya di tahun keempat 10 juta dikurangi 8 juta. Mendapat hasil 2 juta. Nah, 2 juta ini sesuai dengan nilai residu ya. Tadi nilai sisanya adalah 2 juta. Nah, jadi totalnya debit depresiasi 8 juta, kredit akumulasi depresiasi juga 8 juta. Nah, mudah kan anak-anak? Jadi tinggal mengalihkan jam kerja dengan nilai depresiasinya per jamnya. Oke, Ibu lanjut untuk jurnal penyusutannya ya. Tahun pertama tadi sudah didapat 3 juta ya. Jadi jurnalnya beban penyusutan mesin bertambah di debit, akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit sebesar 3 juta. Jadi dilihat dari sini ya. Nah, ini 3 juta. Untuk tahun kedua, beban penyusutan mesin bertambah di debit sebesar 2.500.000. Akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit sebesar 2.500.000. Tahun ketiga, beban penyusutan mesin bertambah di debit sebesar 1.500.000. Akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Dan terakhir, di tahun keempat, beban penyusutan mesin bertambah di debit sebesar 1 juta. Akumulasi penyusutan mesin bertambah di kredit sebesar 1 juta. Nah, inilah jurnal untuk penyusutan yang dibuat dari tahun pertama sampai tahun keempat. Jadi mudah ya, jurnalnya sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Itu dilihat dari tabel depresiasi per tahun dengan metode jam jasa. Mudah kan anak-anak? Nah, Ibu harap kalian bisa memahami ya, bisa memahami bagaimana cara untuk mencari angka dari penyusutan, bagaimana cara untuk membuat tabelnya, dan untuk menjurnal penyusutan menggunakan metode jam jasa. Oke, sekian dulu pertemuan untuk hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan metode yang lain di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Salam sehat semuanya.